sih? Kamu ngada-ngada gitu? Roy, gak ngada-ngada, Tan. Roy serius. Udah Roy, kan Tante udah bilang, Tante gak punya kerabat atau siapapun yang lagi sakit atau sekarat sekarang. Sorry Ri, bukannya aku belain anakku. Tapi kayaknya kamu harus dengerin Roy deh. Lan, gimana saya mau percaya kalau dari kemarin Roy ngomongnya gak masuk akal semua? Tante waktu itu pernah melukis wanita kan? Di depan telaga. Dari mana kamu tahu Roy? Roy tahu dari mimpi, Tan. Dari mimpi itu juga Roy lihat lukisan Tante. Iya sih, memang Tante pernah melukis seperti itu. Cuman lukisannya udah Tante kasih ke Tante Eli. Dan Tante Eli tuh udah gak pernah kontak selama puluhan tahun. Pokoknya kita harus nolongin kerabat Tante. Nelly harus tolongin, Tan. Iya, tapi gimana caranya Roy? Tante udah lama gak hubungan dan terakhir ke rumah tantenya mungkin udah pindah. Ya udah, sekarang kita ke rumahnya yang dulu aja. Nanti baru kita cari tahu lebih lanjut. Tante nganterin Roy ya. Roy, nggak apa-apa Roy? Iyalah. Tante, nenek itu koma. Maksud kamu Tante Eli? Iya, Tan. Ternyata nenek itu keluar dari tubuhnya. Dia agak meninggal. Dia koma. Tubuh nenek itu didiami oleh seorang makhluk gaib. Roy, kamu serius? Gak bercanda kan? Roy nggak mungkin bercanda sama hal beginian. Ya Allah, terus apa yang bisa kita lakuin untuk nolongin Tante Eli? Roy juga gak tahu, Tante. Tapi Roy bakal coba bantu. Biar rohnya Tante Eli bisa kembali lagi ke tubuhnya. Anda siapa ya? Permisi, saya Riana. Saya keponakannya Tante Eli. Apa Tante Eli ada di dalam? Di sini nggak ada yang namanya Eli. Nggak mungkin. Saya yakin banget ini rumah Tante Eli, tante saya. Ibu Eli sudah tidak tinggal di sini. Dia sudah pindah. Baik, kalau gitu kamu permisi dulu. Ya. Roy lihat apa Roy? Orang itu tadi bohong, Mah. Kamu tahu dari mana? Memang Roy bisa ngelihat semuanya. Misi, Tuan. Ya, kenapa? Barusan ada yang nyariin Nyonya, Tuan. Nyari Nyonya? Iya, Tuan. Siapa? Saya juga kurang tahu, Tuan. Tapi dia ngakunya sebagai keponakan Nyonya, Tuan. Terus kamu jawab apa? Ya, saya bilang aja kalau Nyonya sudah pindah dari rumah ini, Tuan. Bagus kalau kamu jawab begitu. Saya nggak mau ada orang lain tahu tentang Eli. Kalau Eli ada di sini, saya nggak mau diganggu. Iya, Tuan. Kalau apa yang dikatakan Roy itu benar, berarti ada yang disembunyikan di rumah Tante Eli. Tante Eli, Tante nggak apa-apa kan? Tante Eli di sini. Ampun Tante, Riana ingin sekali bantu Tante, tapi Riana nggak tahu caranya gimana.
Kita sepi banget ya? Iya, walaupun sepi, kita sebagai peronda harus tetap waspada. Betul, Pak. Bentar. Kayak ada suara yang nangis. Iya. Wah, itu dia orangnya. Samperin yuk, Pak. Ayo. Bu, malam-malam gini kenapa nangis? Tenang, Bu. Kami semua akan menolong Ibu. Emang minta tolong kenapa, Bu? Bu? Bu, minta tolong kenapa, Bu? Roy, sekarang jadi ngerti kok. Andi, ambil lonceng kakek. Iya, Kek. Syukurlah dia udah pergi. Emang tadi kenapa sih? Tadi Roy lihat tante yang keluar di mimpi Roy. Roy, kamu harus selalu waspada ya. Hantu itu akan selalu mengganggumu. Iya, Kek. Dia udah pergi. Masalah nenek ini yang bikin Roy selalu uring-uringan. Roy yakin banget nenek itu butuh bantuan. Saya sebagai orang tua nggak pernah melarang untuk Roy bantu orang lain. Tapi kadang Roy itu suka nekat. Dia bahkan nggak mikirin diri dia sendiri. Eli ada di rumah itu. Pasti dia disembunyikan. Tapi kenapa Nelly disembunyikan ya? Roy, kita harus tahu. Iya, Roy gak bisa tenang kalau misteri Nelly ini belum terpecahkan. Roy bisa-bisa mimpi buruk terus. Yaudah Roy, nanti Ling ngecek. Jangan Ling Roy, pilih aku aja. Kamu gak usah ikut-ikutan. Kan aku duluan. Siapa yang ikut-ikutan? Aku emang pengen pergi. Aku kan mau bantuin Roy. Yang harus bantuin itu aku. Ya aku. Udah. Kalian kenapa ribut sih? Abis nih Nenek ikut-ikutan. Udah gini aja. Kalian berdua ke rumahnya Nenek Eli. Lebih gampang kan? Aku aja Roy. Kamu pasti percaya sama aku. Pasti beres di sini. Udah berdua aja. Ya. Lan, aku khawatir deh, jangan-jangan yang Roy bilang kalau penjaga rumah Tante Eli itu bohong, ternyata memang bener bohong. Ya memang biasa penerawangan Roy nggak pernah salah sih. Aku jadi khawatir deh. Kamu tenang aja ya. Berdoa aja semoga tante kamu nggak kenapa-napa. Iya, tapi kalau kenapa-napa gimana? Itu kan tante aku. Apa mau kita ke sana lagi? Aku temenin. Benar. Ya udah boleh. Kita Yuk. cek aja ya. Ya. Kamu tuh ngapain
masih deket-deketin aku. Wah, kamu gak usah belagu. Aku juga ditugasin Roy untuk ngecek rumah ini. Kamu tuh yang ikut-ikutan. Siapa yang ikut-ikutan? Ini kan demi Roy. Dasar caper. Aduh. Nina, kok kita nggak bisa masuk ke dalam rumah itu? Jangan-jangan rumah ini ada kekuatan gaib. Masa kita nggak bisa masuk sampai sini? Ya habis mau gimana dong? Maksain ke dalam nggak bisa. Nanti jadi babak belur. Dah, yuk kita pulang. Ayo. Nina, gimana? Kalian udah ke rumah Nenek Eli? Maaf Roy, kita berdua nggak berhasil masuk rumah itu. Iya, soalnya di rumah itu ada kekuatan gaib yang bikin kita mental. Waktu kita berusaha masuk. Aku makin yakin ada sesuatu yang aneh di rumah itu. Kayaknya sih gitu. Heh, tukang ngadu. Gara-gara kamu, kita jadi ditegur kepala sekolah. Makanya, kalau kamu ditegur, gak usah gangguin orang dong. Apa? Berhenti ganggu? Gak bakal. Anak-anak kayak kamu itu harus diganggu terus sampai kamu itu keluar dari sekolah ini. Dasar anak nakal. Selalu aja jahatin Roy. Kita kerjain aja yuk. Kali ini aku setuju sama kamu, Nina. Jangan. Jangan apa, dasar anak aneh. Ini di tempat kita kerjain. Tingling, Nina, kalau kalian kayak gitu, kalian berarti sama jahatnya kayak mereka. Maaf Roy, aku cuma pengen kasih pelajaran buat mereka. Ya Roy, kan mereka udah jahatin kamu. Udah, Roy mau kelas dulu. Gara-gara kamu sih. Gara-gara kamu kasih ide anak-anak